Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini bersama saya Muhammad Jihan Pati Asina dengan NIM 202148072 yang akan menjelaskan sedikit mengenai iklim belajar PJOK menurut Rusli Lutan tahun 1995 sampai 1996. Langsung saja, yang pertama, PJOK merupakan upaya sistematis untuk pengembangan kepribadian anak seperti pengembangan hormat diri, kepercayaan diri, toleransi sama kawan-kawan, dan lain-lain. Maksudnya, PJOK menurut Rusli Lutan ini dia lebih ke upaya pengembangan kepribadian seorang anak atau seorang siswa dalam hal itu seperti hormat diri, kepercayaan diri, toleransi sesama kawan-kawan, dan lain-lain. Yang kedua, isi dari tugas ajar. Isi dari tugas ajar itu harus diselarakan dengan tingkat pengembangan anak. Maksudnya, ini lebih ke tingkat sekolah dasar. Jadi di tingkat sekolah dasar itu kan anak-anak itu wawasan berpikirnya itu kan belum sama dengan anak-anak tingkat perguruan tinggi atau SMA. Jadi pembelajaran atau materi yang dibagikan atau diajarkan kepada mereka itu harus sesuai dengan kemampuan mereka. Kegiatan banyak ditandai oleh suasana kebebasan untuk menyatakan diri dan bermain secara leluasa untuk mengenal lingkungan dengan situasi yang menggembirakan. Maksudnya untuk anak-anak tingkat sekolah dasar itu mereka harus lebih turun ke lapangan atau belajar untuk mengenali lingkungan di sekitar mereka supaya mereka mungkin lebih cepat paham seperti itu, dan dengan situasi gembira juga mereka lebih senang untuk belajar. Yang ketiga, meskipun arah dari pengajaran khususnya pendidikan jasmani juga peduli dengan pengembangan keterampilan suatu cabang olahraga, tetapi tekanannya lebih banyak pada pengembangan kemampuan gerak umum dan menyeluruh. Kalaupun kegiatan itu diarahkan bagi pengenalan suatu cabang olahraga, namun tugas gerak, alat, atau pelaksanaannya diubah dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Maksudnya, setiap cabang olahraga itu kan memiliki gerakan-gerakan yang sudah ditetapkan dari zaman dulu-dulu atau dari sebelumnya. Untuk di bangku tingkat sekolah dasar ini itu lebih baik diubah dengan kemampuan atau sebisanya untuk anak-anak tingkat sekolah dasar. Yang penting tidak yang penting tidak lewat maksudnya tidak melenceng dari yang sudah ada sebelum-sebelumnya seperti itu. Yang keempat, model pembelajaran lebih banyak ditandai oleh pemberian kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan diri, berinisiatif, dan memecahkan persoalan secara kreatif. Namun demikian, guru tetap memiliki peran penting dalam mengolah proses belajar mengajar. Maksudnya kita di bangku sekolah dasar itu harus memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan cara yang dengan cara yang lebih kreatif seperti itu, bukan hanya dengan kata-kata, mungkin dengan gerakan-gerakan yang lebih menarik seperti itu. Tapi dengan seorang guru juga harus mampu mengolah
atau membantu anak-anak yang ingin menjawab tersebut dengan kata-kata yang bisa membuat motorik anak tersebut atau pikiran anak tersebut berjalan dengan lebih luas untuk menjawab pertanyaan yang diberikan tadi. Seperti itu. Yang kelima, meskipun tujuan instruksional umum dan khusus yang menjadi sasaran belajar, tetapi diupayakan agar dampak pengeringan positif yang menyangkut perkembangan penalaran dan sifat-sifat lainnya seperti disiplin, kejujuran, dan lain-lain. Di poin kelima ini lebih ke akhlak atau sifat-sifat. Jadi harus lebih pengajar itu harus lebih mengajarkan kepada anak-anak itu sifat-sifat yang jujur, disiplin, supaya lebih bermanfaat, atau maksudnya lebih mengajar adab-adab mereka tuh jauh lebih baik sifat-sifat mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya minta maaf dengan suara-suara yang mendesak karena saya sedang flu. Kurang dan lebihnya saya mohon. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.